Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 11 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Ini masuk di modul 3 pada persamaan lingkaran. Dan materi ini adalah merupakan materi kelanjutan dari modul-modul selanjutnya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang menentukan posisi atau kedudukan dari sebuah titik terhadap lingkaran ya. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu di luar, kemudian pada lingkaran, dan di dalam lingkaran. Seperti kita lihat dalam modul ini ya. Ini di luar, kemudian pada lingkaran, dan di dalam lingkaran. Baik, seperti kita ketahui bahwa kalau di dalam ya berarti di dalam lingkaran ya, seperti pada titik C ini ya, titik C ini kan di dalam lingkaran ya, karena posisinya ada di dalam lingkaran gitu. Tetapi kalau titik A, nah ini kita ketahui bahwa titik A berada di luar lingkaran ya. Lingkaran merah ya, maksudnya yang diwarnai merah ini ya. Kemudian yang titik B berada tepat pada lingkaran ya. Nah, ada 3 kedudukan ini kita akan kaitkan dengan persamaan lingkaran. Nah, seperti kita ketahui ada beberapa bentuk pada persamaan lingkaran, maka kita akan pelajari satu persatu. Untuk bentuk yang pertama dan yang kedua, untuk yang x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, dan juga ada dalam bentuk x dikurangi a kuadrat ditambah y dikurangi b kuadrat sama dengan r kuadrat. Baik, untuk yang bentuk pertama, ini ada di modul ya, bahwa jika kedudukan titik x1, y1 ini berada di dalam lingkaran terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka di sini kita bisa ketahui bahwa ternyata x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat itu lebih kecil dari r kuadrat. Kalau pada lingkaran, maka x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat itu nilainya sama dengan r kuadrat. Sedangkan kalau di luar lingkaran, maka x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat itu lebih besar atau lebih dari r kuadrat. Nah, sekarang kita akan buktikan di soal ini ya. Contoh soal ini bahwa ada persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, seperti kita ketahui, persamaan ini akan diujikan untuk letak titik-titik berikut ini ya. Yang pertama adalah titik 2,3. 2,3 akan dilakukan pengujian apakah berada di luar, di dalam, atau pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Ya, pembahasannya kita lihat di sini ya, bahwa prosesnya adalah dengan mensubstitusi titiknya ya. Jadi kalau 2,3 ini berarti kita ketahui bahwa x1-nya sama dengan 2 dan y1-nya sama dengan 3. Nah, sekarang dilakukan pengujian ke dalam ya, bahwa 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 13. Nah, 13 bagaimana keadaannya? Ternyata 13 itu kurang dari 25. 25 di mana 25 ini adalah r kuadratnya. Sehingga kita bisa disimpulkan bahwa titik x 1y1 atau 2,3 ini berada di dalam lingkaran karena angkanya lebih kecil dari r kuadratnya. Ya. Demikian pula untuk titik 3,4 di mana 3,4 ini nilai x1-nya itu 3, nilai y1-nya adalah 4. Nah, ini maka kita bisa lakukan substitusi dan nilainya ternyata 25. Nah, 25 itu kan sama dengan 25 ya. Kalau sama berarti nilainya kedudukan titik 3,4 berada pada lingkaran
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Demikian pula untuk titik 1, min 5. Ini pengujiannya ada di sini. Ya. Nah, titik 1, min 5 ini dilakukan pengujian, disubstitusi ternyata nilainya 26. Nah, 26 kan tentu saja lebih besar dari atau lebih dari 25. Maka kesimpulan kita berada di luar lingkaran. Kita lanjutkan bagaimana untuk posisi di bentuk yang kedua, yaitu bentuk ini. Ya, lingkaran yang berpusat di A, B, ya. Ini tentunya sama saja sebenarnya ya. Kalau di dalam lingkaran maka hasil substitusinya kurang dari R kuadrat. Kalau pada lingkaran tentunya substitusinya sama dengan, kalau lebih dari R kuadrat maka posisi atau kedudukan titiknya berada di luar lingkaran. Saya kira cukup bisa dipahami, tinggal kita langsung ke contoh. Nah, kita lihat di contoh ini ya. Kita coba untuk dihitung saja ya, tidak tidak melihat hasilnya dulu. Bagaimana untuk kedudukan titik di bawah ini ya terhadap lingkaran X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Pertama titik 3, min 1. 3, min 1 ini kita hitung di sini ya. 3, min 1, 3,1 maaf. Ini dilakukan substitusi. Maka 3 dikurangi 2 kuadrat ditambah Y-nya berarti 1 ditambah 3 kuadrat. Nah, ini titik-titik dulu ya. Kita tidak tahu 25 ini besar atau kecil ya. Nah, ini kita hitung. 3 kurangi 2 adalah 1. 1 kuadrat itu 1. Kemudian 1 tambah 3 itu 4. 4 kuadrat itu 16. 16 nilainya 17. 17 itu kurang dari 25. Berarti kesimpulan kita titik ini berada di dalam ya. Di dalam lingkaran. Sedangkan min 1,1 kita lakukan pengujian. Ini mungkin bisa pakai warna yang berbeda agar mudah melihatnya. Di sini min 1,1 melakukan pengujian substitusi ke dalam X kuadrat, berarti min 1 min 2 kuadrat ditambah Y plus 3. 1 tambah 3 kuadrat. Ini nilainya adalah min 1 min 2. Min 1 min 2 min 3 min 3 9 ditambah 4 kuadrat 16. Nilainya adalah 25. Ini sama dengan 25. Berarti artinya dia berada pada lingkaran. Ya, kemudian di yang ketiga ganti warna dulu biar lebih mudah untuk memahaminya. 0,2. Ya. Ini dilakukan pengujian, 0 dikurangi 2 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 0 kurangi 2 itu min 2 kuadrat itu 4 ditambah 5 kuadrat itu 25. Nilainya adalah 29. Ini lebih dari ya 25. Berarti dia di luar lingkaran. Ya, begitu ya anak-anak. Saya kira cukup mudah materi ini. Nah, ini. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk yang bentuk ketiga? Yang umum ini ya, bentuk yang umum di mana bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sebenarnya sama saja, cuman di sini pembandingnya bukan lagi R kuadrat tetapi adalah 0. Pembandingnya adalah 0. Ini berarti kalau kurang dari 0 maka titiknya berada di dalam. Kalau sama dengan 0, ini titiknya berada pada lingkaran. Kalau di luar lingkaran, maka hasil substitusinya lebih dari 0.
Ya. Baik, kita akan melakukan pengujian untuk kita coba di soal ya. Di sini ada tentukan nilai P jika titik 8, P ini terletak pada lingkaran ini. Pada itu kan artinya berarti harus sama dengan 0 ya. Ya, lakukan substitusi. Lakukan substitusi. Di sini kan nilai X-nya adalah X1 maaf ya. X1-nya adalah 8. Ini Y1-nya adalah P. Ya, lakukan substitusi. Ya, lakukan substitusi. Ya, X1 kuadrat ya, berarti 8 kuadrat ya, ditambah P kuadrat dikurangi 10 kali 8 dikurangi 7 kali P ditambah 16 sama dengan 0. Maaf, bukan sama dengan 0 ya. Ini nilainya berapa ini masih dicari dulu. Baik, nah sekarang kita lihat di sini hasil substitusinya seperti ini ya. Anak-anak bisa kita lihat hasilnya ini. Ya, kemudian ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, kemudian kita faktorisasikan. Ya, difaktorisasikan seperti ini. Dan ini ternyata memiliki dua nilai ya. Yang pertama adalah nilai P sama dengan 0 dan nilai P sama dengan 7. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan ya nilai P-nya ada dua. Nilainya 0 atau 7 untuk nilai P-nya. Saya kira itu cukup mudah sekali. Nah, untuk latihannya kalian bisa coba untuk tugas yang ketiga ini ya. Nah, kerjakan 4 soal ini di selembar kertas, kemudian difoto lalu kirimkan melalui Google Classroom masing-masing. Ya, semoga kalian bisa memahami materi ini. Jika memang dirasa masih kurang memahami, kalian bisa mengulangnya video ini karena ini formatnya bentuk video, jadi bisa kalian ulang-ulang kembali sampai kalian paham. Apabila menemui kesulitan atau hambatan, kalian bisa berkonsultasi langsung dengan saya, ya baik melalui Google Classroom atau dengan media komunikasi yang lain. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian kalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.